Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bar Saifuddin dari Politeknik Alif Usaha Perikanan Jakarta, jurusan Teknologi Penangkapan Ikan, semester 5. Saya di sini akan mempresentasikan tentang paper saya yang berjudul Analisis Penangkapan Ikan Cakalang dengan Alat Tangkap Full Inland. Di sini ada 8 pembahasan. Yang pertama itu ada kapal full inland, yang kedua alat tangkap full inland, ketiga umpan hidup dan umpan tiruan, keempat tingkah laku ikan cakalang, kelima daerah penangkapan ikan, keenam pengoperasian alat tangkap full inland, ketujuh komposisi hasil tangkapan, dan yang terakhir ada penanganan hasil tangkapan. Pertama adalah kapal full inland. Kapal full inland adalah kapal ikan yang digunakan khusus untuk menangkap ikan cakalang. Kapal jenis ini umumnya dijumpai pada perairan wilayah timur Indonesia, Sulawesi, Maluku, dan Irian. Kapal full inland pada umumnya adalah kapal kayu yang mempunyai tonase berkisar 50-80 gross ton dengan tenaga penggerak berkisar 350-450 pk. Dilengkapi pula dengan mesin bantu untuk penerangan dan suplai air, masing-masing 90-155 pk. Pada dek kapal terdapat palkah sekitar 7-8 buah dengan volume masing-masing berbeda-beda, berkisar 2-4 ton. Dua buah palka di bagian tengah digunakan untuk menyimpan umpan hidup, yang lain digunakan untuk menyimpan ikan, es balok, dan air tawar. Bagian haluan kapal full inland punya konstruksi khusus, dimodifikasi menjadi lebih panjang sehingga dapat dijadikan tempat duduk oleh pemancing. Kapal dilengkapi pula dengan alat penyemprot air atau water sprayer, terdiri atas batang pipa baja, dipasang memanjang di atas platform. Jumlah anak buah kapal full inland bervariasi mulai 20-50 orang, dan rata-ratanya 30 orang per ABK per kapal dan per trip penangkapan. Yang kedua adalah tangkap full inland. UHT atau umumnya lebih dikenal dengan full inland adalah cara pemancingan dengan menggunakan pancing yang dikhususkan untuk menangkap ikan cakalang yang banyak digunakan di perairan Indonesia. Alat tangkap yang digunakan oleh para nelayan di kawasan timur Indonesia adalah salah satunya full inland. Studi yang dilakukan Pistaman S. dan Hurasan pada tahun 1997 menunjukkan bahwa ada 7 jenis alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan tuna atau cakalang. Di antara ke-7 jenis alat tangkap tersebut, full inland, long line, dan troll line merupakan 3 jenis alat tangkap yang paling produktif untuk menangkap ikan tersebut. Untuk cakalang, alat yang berperan besar dalam penangkapan adalah full inland, tonda, dan pancing ulur. Material alat tangkap full inland terdiri dari joran, tali utama, tali cabang, mata pancing, dan umpan tiruan. Joran terbuat dari bahan bambu kuning dengan berukuran panjang bervariasi mulai 2,15 meter sampai 2,5 meter. Tali utama terbuat dari tambang nilon sepanjang 2-2,5 meter, dengan tali cabang berbahan nilon monofilament yaitu nomor 1500 atau nomor 2500 panjang 40 cm. Ada beberapa keunikan dari alat tangkap full inland. Bentuk mata pancing full inland tidak berkait seperti lazimnya mata pancing. Mata pancing ditutupi bulu-bulu ayam atau potongan rafia halus agar tidak tampak oleh ikan. Kemudian ada umpan hidup dan umpan tiruan. Umpan yang digunakan pada penangkapan full inland adalah ikan hidup. Oleh karena itu, kapal full inland selalu membawa ikan hidup yang jenisnya disukai oleh ikan cakalang dari jenis teri dengan ukuran antara 5-10 cm. Dengan jenis-jenis ikan yang digunakan menjadi umpan pada kapal full inland UHT yang beroperasi di sekitar Sulawesi, menurut Tenggulan tahun 2007 antara lain puri kepala merah, puri gelas, kepala batu, usau, lompa, dan kira. Sedangkan umpan tiruan untuk UHT atau full inland dirancang dengan memperhatikan bentuk dan warna dengan maksud untuk menarik perhatian ikan target. Pengaturan warna yang serasi dan lebih cerah serta bentuknya menyerupai ikan akan lebih merangsang ikan untuk menyambar mata pancing. Umpan tiruan ini dibuat untuk menutupi mata pancing sehingga dapat mengelabui ikan sasaran. Kemudian ada tingkah laku ikan cakalang. Ikan cakalang merupakan ikan pelagis yang membentuk kelompok atau schooling. Ikan cakalang melakukan migrasi karena adanya perubahan beberapa faktor lingkungan seperti suhu, salinitas, dan arus. Usaha mencari daerah perairan yang mengandung bahan makanan yang cukup, dan usaha mencari daerah pemijahan. Menurut Nikolsky 1963 dalam Simbolon tahun 2003. Ikan cakalang bersifat epipelagis dan oceanik berwayar jarak jauh.
Cakalang sangat menyenangi daerah di mana terjadi pertemuan arus atau arus konvergensi yang banyak terjadi pada daerah yang mempunyai banyak pulau. Ikan cakalang termasuk ikan pelagis besar. Ikan kelompok pelagis ini biasanya hidup di perairan yang relatif dalam. Kemudian ada daerah penangkapan ikan. Penyebaran ikan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penyebaran horizontal atau penyebaran menurut letak geografis perairan dan penyebaran vertikal atau penyebaran menurut kedalaman perairan. Ini menurut Nakamura tahun 1969 dalam simbolan tahun 2003. Ikan cakalang menyebar luas di perairan tropis dan subtropis seperti di Lautan Atlantik, Samudra India, dan Pasifik. Penyebaran ikan tersebut di perairan Indonesia sebagian besar terdapat di kawasan timur Indonesia. Stok yang terdapat di perairan KTI ini diduga berasal dari Samudra Pasifik bagian barat yang berwayah dari sebelah timur Filipina dan sebelumnya utara Papua Nugini. Ikan tersebut selanjutnya berwayah dari perairan KTI ke Samudra Pasifik bagian barat, yaitu ke perairan Zamboanga dan sebelum utara Papua Nugini. Ini menurut Suhendrata tahun 1987 dalam simbolan 2003. Kemudian ada pengoperasian alat tangkap pelelet. Yang pertama itu ada pengintaian gerombolan ikan, kemudian persiapan sebelum memancing, kemudian menarik gerombolan ikan ke haluan kapal, dan kemudian yang terakhir ada pemancingan. Untuk komposisi hasil tangkapan dan penanganan hasil tangkapan. Komposisi hasil tangkapan, jenis ikan hasil tangkapan pelelet adalah jenis ikan pelagis besar, yaitu seperti cakalang, tuna, tongkol, lemadang, dan sumlir. Penanganan hasil tangkapan di atas kapal yang pertama ada penangkapan, kemudian ada sortasi, kemudian ada pencucian, kemudian ada penirisan dan penyimpanan ikan. Kemudian ada penanganan hasil tangkapan di pusat pendaratan ikan. Yang pertama itu dilakukan pembongkaran, kemudian pencucian ikan, dan kemudian ada penyortiran ikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atas presentasinya saya. Saya ucapkan terima kasih.